Assalamualaikum, selamat pagi, selamat beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja maupun yang mengikuti acara yang di rumah, mari kita sama-sama mempersiapkan hati, pikiran kita, roh, jiwa, dan tubuh kita dalam kita beribadah. Mari kita bersungguh-sungguh agar ibadah kita layak di hadapan Tuhan. Di nama Tuhan, jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri. Kita awali pujian kita, Kau layak dipuji. Yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Ku datang memuji, ku sujud menyembah, sebab Kau yang layak. Yesuslah yang layak ditinggikan, yang layak disembah, dan yang layak dipuji. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Tuhan memberikan kami kemurahan yang mengalir dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan menjagai, melindungi istirahat kami, hingga kami boleh bangun dengan tubuh, jiwa, roh yang sehat. Dan juga Tuhan memberikan kami kemenangan untuk Tuhan menghadirkan kami kembali beribadah pada pagi hari ini. Bukan karena gagah dan kuat kami Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan tercurah bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebagai ucapan syukur kami pada pagi hari ini, kami mau mempersembahkan kehidupan kami untuk kami kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan urapi kami semua yang ada pada pagi hari ini.
tidak ada yang terkecuali, sehingga kami bersungguh-sungguh di dalam kami beribadah, bersungguh-sungguh di dalam kami memuji dan menyembah Tuhan, terlebih bersungguh-sungguh kami merenungkan dan melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Shalom Alahim. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari pagi ini saya percaya kita semua yang ada mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Karena hanya Yesus saja yang memikat hati kita. Yesus, Yesus, Yesus. Pujikan dengan penuh sukacita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pujian ini mengajak kita untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nyanyi dan sembahyang adalah kunci dari hati yang bimbang, hati yang resah. Tuhan hilangkan. Puji Tuhan, saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupkan. Kalau Tuhan sudah meninggikan kita, tidak ada yang bisa merendahkan. Mari kita serahkan segala khawatir kita, segala perkara kita hanya kepada Tuhan. Yesus. Segala perkaraku ku
Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur pagi ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan bagi setiap kami, sehingga pagi ini kami dapat bersama-sama beribadah di gereja ini untuk memuji dan menyembah. Bahkan juga Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang mengikuti secara online di rumah tangga masing-masing. Biar berkat Tuhan yang sama melimpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan diperlengkapi oleh firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Amin. Kami semua yang hadir pagi ini untuk mendengarkannya, kuasai batin, hati, pikiran, dan hidup kami bersama. Amin. Agar firman-Mu mengubahkan hidup kami untuk kami seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh pembentangan firman-Mu pagi ini, dari awal sampai dengan berakhirnya ibadah ini, kami serahkan semua dalam tangan kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur kita pagi ini kita memulai dengan pemecahan lagi ya, pemisahan. Ini jumlahnya ada berapa yang hadir? Masih terlalu banyak ya, 54. Mestinya idealnya ya 40 gitu ya, supaya enggak terlalu berdesakan, dan itu adalah untuk kebaikan kita bersama sebetulnya. Tapi biarlah kita tunggu nanti, kalau memang ini bisa memenuhi syarat yang kita inginkan demi kesehatan kita bersama yang perlu kita jaga. Ya, kalau ini memang bisa berjalan, kita akan tetap tiga kali. Tapi kalau memang tidak bisa ya repot ya. Kita tidak bisa untuk memaksakan diri. Ya. Nah, mari kita akan bersama membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai dengan 27. Tentunya kita bangkit berdiri sebagaimana biasa ya. Matius 8, 23 sampai dengan 27, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengapuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Berbahagialah aku, jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ini kisah sudah biasa kita dengar. Bahkan sejak sekolah minggu pun juga merupakan bagian yang kita hafal. Tetapi kita akan melihat apa yang terkandung di dalam makna ajaran dan kritik yang ada di dalamnya ini.
Karena itu firman Tuhan saya ingin ketengahkan dengan tema senyaris apapun keberadaannya, Tuhan itu sigap untuk menolongnya. Jadi tidak ada bagi Tuhan itu sesuatu yang terlambat. Untuk ukuran manusia, nyaris peristiwa ini. Apalagi kalau itu kemudian difilmkan dan didramatisir. Tapi tidak perlu difilmkan saja, kita lihat kata-katanya saja. Waktu Yesus itu naik ke dalam perahu dan murid-muridnya itu mengikuti, karena perjalanan Tuhan itu selalu beliau itu memberikan sentuhan-sentuhan sosial, kesehatan, dan juga keselamatan di dalam hidup keagamaan secara religiusnya. Lalu tentu di dalam melakukan tugas itu, sebagai manusia, Tuhan Yesus itu juga capek, lelah. Bahkan kita membaca Tuhan Yesus hanya naik kendaraan di darat satu kali, yaitu anak keledai itu. Jadi keledai yang masih muda, itu dinaikinya. Dan saya masih sangat ingat bagaimana Pak Bupati, Pak Parngadi dulu ya, beliau itu menyampaikan sambutan Natal itu, menyatakan saya sangat salut kepada Yesus. Sebab seorang nabi yang hanya satu kali saja naik binatang hanya Yesus, yaitu seekor unta. Waduh saudara ya, beliau bukan orang Kristen, tapi sambutannya begitu rupa. Dan saya sangat terpesona dengan gaya sambutannya, pidatonya persis Soekarno. Saya itulah sebabnya sangat tertarik kepada beliau itu. Nah, saudara, kita melihat Yesus naik ke perahu, lalu semua orang itu berbondong-bondong mengikutinya. Kenapa mengikuti Yesus? Padahal kita melihat KKR Yesus itu tidak ada jaminan minuman dan makanan pada waktu itu. Tidak ada. Ya, baru setelah kemudian ribuan orang itu datang, berhari-hari mereka mengikuti, maka Tuhan Yesus beliau memberikan jaminannya. 5 ketul roti dengan 2 ikan bisa jadi 5.000 orang lebih. Ya, laki-laki saja yang dijamin. Bahkan sisanya berapa itu? 12 bakul, luar biasa. Ada yang punya kesimpulan yang katanya orang Yahudi kalau makan dia itu kikir, maka sebetulnya banyak roti yang dibawa. Tatkala Yesus memecahkan roti itu, katanya dia ikut memecahkan bagi itu. Wah, itu ya tidak masuk akal, itu dipaksa-paksakan. Yesus kuasa mujizatnya luar biasa. Ya, saudara, tatkala naik perahu dan melintas ke danau itu, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Kita akan melihat sekarang ini ujian terhadap kualitas iman. Kristen pun juga perlu diuji untuk mengetahui kualitas imannya. Sejauh ini kita melihat apa yang kita rasakan, kita bisa mulai memilah-milah satu persatu. Meskipun kita bukan menghakimi dalam situasi yang seperti ini, siapa kira-kira yang betul-betul dia betul-betul punya iman di dalam Kristus, dan kemudian dia lebih mengedepankan keyakinan imannya, mempraktekkan imannya. Jadi iman empiris, iman yang penuh dengan pengalaman pribadinya. Kita bisa melihat, kita bukan mencoba menghakimi, tapi kita mencoba untuk mengevaluasi. Dan di sini pun juga kita akan melihat, tatkala mereka bersama dengan Yesus, tentu mereka punya semangat yang luar biasa. Karena yang menjadi pusat perhatian, yang menjadi idolanya itu adalah Yesus. Saudara,
lalu mujizat demi mujizat begitu rupa, maka itu menggebrak emosi juga. Ada sebagian juga yang kemudian menggebrak kepada imannya yang murni. Sebab kita jangan lupa bahwa hidup kita itu ada logika yang berdasarkan kesimpulan rasionalitas kita, logikanya. Tapi kita melihat ada dua perbedaan, iman logika dan logika iman. Iman logika itu berdasarkan kepada apa yang dilihat. Nanti kita melihat, ternyata mereka yang ada seperahu dengan Tuhan Yesus itu mengembangkan logikanya. Karena mereka memiliki bukan iman yang merupakan anugerah yang sebenarnya, dan secara individual saya mengetengahkan iman itu punya logika. Iman itu juga punya rasio. Jangan bingung saudara ya. Jadi iman itu punya logika, punya rasio. Tetapi kalau kita melihat tentang iman berdasarkan logika, maka kandas kepada situasi yang berubah seperti itu. Masih bisa mendengar? Amin. Saudara tidak malayan tadi malam ya. Puji Tuhan. Nah, tatkala melihat ini, kalau iman itu hasil logika, jadi hal yang logis, ini akan terjadi seperti ini. Tatkala perahu itu ditimbus gelombang, ditimbus itu dimasuki, atau ditutup, ditimpa. Ya, di dalam Injil Marko disebutkan air itu masuk, itulah yang disebut ditimbus oleh gelombang. Jadi otomatis memang melihat pemandangan seperti itu, yang perubahannya secara drastis, lalu kemudian melihat mereka ada di danau, di air, maka kemudian logika sehatnya bukan logika iman, logika rasionalnya, dia berhitung, maka pasti akan tenggelam. Saudara, saya waktu naik perahu ya, di daerah Delegan sana, saya lihat, dan juga di daerah menuju ke Gumuk, dulu kita naik perahu ke mana, Windu, itu mesti bawa gayung, timba itu. Dan begitu air merembes masuk, lalu dibuang keluar, begitu. Jadi ini memang hal yang tidak dapat dielakkan, risiko yang dipakai oleh mereka yang naik perahu tradisional. Nah ini kalau kemudian ditimbus gelombang itu masuk, kemudian volume air yang masuk dengan bagaimana kita kecepatan untuk mengurasnya kembali itu tidak imbang, lebih banyak air yang masuk, pasti tenggelam. Karena itulah murid-murid mengatakan kepada Yesus, Tuhan tolonglah kita binasa. Ini hasil logika. Tolonglah kita binasa, aku dan engkau akan binasa. Jadi keputusan logika begitu menghakimi kondisi dan situasi yang mestinya harus diputuskan dengan iman. Saudara sekalian, hari-hari kita seperti ini di dalam COVID-19 yang tetap membuat kita tidak bisa tenang ya, mengikutinya, itu fluktuatif, naik turun. Daerah yang hijau kemudian jadi kuning, kuning kemudian jadi merah. Kemudian tatkala yang merah jadi hijau lagi, wah kita senang bebas. Lalu kita merasa tidak perlu lagi pakai masker dan lain sebagainya. Salah menerjemahkan tentang new normal dalam hal ini. Nah ini kemudian kita melihat keadaan yang seperti ini. Ya. Silih berganti antara hijau, kuning, merah, hijau lagi dan seterusnya.
Kemudian pertama-tama kita melihat bagaimana korban-korban bergelimpangan begitu rupa, ada kengerian. Tetapi setelah ada perubahan-perubahan, antara perubahan yang kita nilai sebagai yang sangat positif, kita kemudian merasakan sebuah kebebasan. Kalau negatif, kemudian kita melihat kecenderungan ini akan kembali lagi untuk berdisiplin. Tapi lama-lama sifat disiplin ini akan terkikis dengan sendirinya. Itu sifat manusia. Dosa pertama itu akan mengarah kepada dosa kedua. Dan kalau dosa kedua dilakukan akan mengarah kepada dosa ketiga. Dan itu seterusnya, itu manusia. Tapi dijauhkanlah orang-orang yang beriman. Sudah punya iman dari tindakan seperti itu. Saya hanya memberitahukan kepada saudara, itu keberadaannya. Kenapa dosa bisa berkembang, bertumbuh, dan kenapa orang yang tadinya bertobat bisa kembali kemudian dalam kehidupan yang lebih berat lagi dosanya? Karena seperti itu keberadaannya. Sehingga kita perlu ada yang mengkontrol diri kita, yaitu firman dan roh, itu mengkontrol kita. Sehingga hati kita itu tetap tergetar dalam menghadapi Tuhan. Saudara kalau jatuh cinta pertama, itu segala bantal dibalik kelihatan wajahnya kekasih. Guling dibalik juga kelihatan wajahnya kekasih kita. Dan seterusnya. Tapi kemudian kalau kemudian ada jarak biasa, lama-lama biasa. Munculnya biasa itu tidak lagi mengidolakan pada kekasihnya itu, kemudian muncul gambaran baru, figur baru. Maka bisa berpindah ini dan seterusnya. Karena itulah kita melihat cinta mula-mula umat yang ditebus Tuhan itu luar biasa. Tetapi setelah makan tahun, makan waktu, melewati tantangan, cobaan, dan rintangan, kemudian turun susut. Tidak lagi kesetiaannya itu dengan militansi yang tinggi, tidak ada lagi. Nah ini perlu kita jaga. Mereka baru saja mengikuti Yesus. Mereka melihat mujizat. Mereka mengagung-agungkan Yesus. Mereka melihat bagaimana kuasa Yesus itu disambut dengan masyarakat begitu sangat luar biasa. Antusiasmenya masyarakat sangat tinggi. Maka itu mereka mengikuti Yesus. Tetapi kemudian ujian datang. Yaitu gelombang dan angin ribut. Perhatikan, mengamuklah angin ribut. Itu bukan angin ribut biasa. Hari-hari ini kita secara berkala merasakan angin yang kencang di kota ini. Tapi kemarin kita lihat hilang lagi sudah. Tapi belum sampai ribut, baru itu meliuk-liuknya pohon bambu itu sudah membuat kita berpikir, waduh luar biasa. Tapi ini lebih lagi, mengamuklah. Kata-kata yang cocok untuk mengangkat padanan situasi seperti itu adalah hanya mengamuk. Karena mengamuk itu tidak karu-karuan situasinya. Gelombangnya begitu rupa tinggi, menghempas, dan seterusnya. Saya baru dapat hubungan persahabatan Facebook dengan jemaah orang Indonesia yang ada di Sumatera Utara yang tinggal di Inggris. Dia menyampaikan bahwa saya ini lahir di daerah Sumatera Utara. Tetapi saya sangat ngeri tatkala papa mama saya itu kepingin kembali meninjau ke kota kelahirannya di daerah Sumatera Utara bertepatan dengan datangnya tsunami. Orang tuanya dua-duanya semua disikat mati semuanya. Saya terpaksa memberikan beberapa nasihat dan lain sebagainya. Lalu dia mengatakan, saya kalau berbicara dengan orang Indonesia ini senang, rasa seperti kakak sendiri, rasa seperti saudara sendiri, karena saya sampaikan umur saya 75 loh. Saya sudah tua. Untuk menjaga hal-hal yang tidak benar, saudara ya. Nah, kita melihat itu, dia mengatakan, lihat videonya itu, ngeri. Saudara dan saya pernah bukan lihat videonya itu? Bagaimana situasinya itu? Aduh, ngeri, saudara. Manusia itu seperti tidak ada harga. Tidak sempat lagi orang memakamkan dengan upacara, dengan nyanyian.
diantarkan dengan kata-kata yang puitis, tidak ada lagi, timbun saja. Bahkan itu pakai traktor itu, pakai juga bego itu. Waduh, saudara, ngeri. Kita melihat ini merupakan sesuatu yang sangat mengerikan. Jikalau itu terbalik, habis semuanya. Tetapi justru dalam situasi ini kita jangan menempatkan iman sebagai sebuah usaha cadangan. Keliru. Iman bukan merupakan sebuah usaha cadangan. Maka itu perlu kita melakukan sebuah pembaharuan, membangkitkan kesadaran tentang hadirnya Tuhan di mana-mana kita berada. Itu perlu, saudara sekalian. Jadi kita melihat bahwa iman itu perlu di setiap saat, setiap waktu. Bukankah banyak alat-alat elektro yang semuanya itu diciptakan, dipakai untuk menangkal sesuatu hal yang bisa merusak, mendatangkan celaka sedini mungkin. Diatur begitu rupa. Kalau ada kebakaran, asapnya langsung hotel-hotel diberikan detektornya itu. Sehingga kemudian alarmnya berbunyi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Canggih sekali sekarang. Tapi kenapa iman kita itu makin terpuruk? Iman kita tidak semakin melebihi kecanggihan itu. Bukankah tiap-tiap kecanggihan hasil dari eksplorasi ilmu? Dan hasil pula dari penelitian ilmu, teknologi yang maju itu hasilnya dari karena pengetahuan kita. Pengetahuan kita itu adalah hasil dari anugerah Tuhan. Tetapi untuk menjangkau ke sana, sadar ke sana, perlu iman itu betul-betul ada secara mantap di dalam hidup kita. Karena itu saudara perlu kita tiap hari mengevaluasi. Justru dalam situasi yang tenang, situasi yang kita merasa nyaman, hati-hatilah. Karena di situ kita akan mendapatkan sesuatu hal yang tidak kita duga. Sama seperti ini. Sekoyong-koyong mengamola angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Lalu ada kalimat ini yang menunjukkan sesuatu yang lain keberadaannya. Sebab akan diceritakan bagaimana kepanikan murid, tetapi bagaimana ketenangan sang guru ini. Yesus tidur. Tidur adalah mewakili relaksasi yang sangat sempurna. Orang kalau sudah betul-betul begitu relaks ya, kipas-kipas tahu-tahu sudah serius, ngantuk sudah. Tapi jangan pagi ini, saudara ya. Liam itu, bahaya itu. Ya, saudara ya. Maka itu perlu kita harus tahu bahwa Yesus betul-betul adalah pusat keteduhan segala-galanya. Saudara kalau habis pijet karena capek, urat-uratnya semua dikendorkan, rileks bukan? Nyaman tidurnya. Nah, Yesus betul-betul merupakan Tuhan yang penuh dengan kesadaran diri dan menangani semua itu dengan rileks, tidak ada kesukaran, kesulitan. Karena itu saya kasih tema, senyaris apapun Tuhan tetap sigap menolong. Ini yang perlu kita ketahui, saudara ya. Nah, saudara perhatikan di sini, gelombang yang begitu hebat, itu memang sangat mengerikan. Saya melihat gelombang yang bergulung-gulung datang belum sampai 1 meter. Tetapi saling susul-menyusul begitu rupa itu sudah ngeri di hati. Kok orang tuh berani, apalagi mereka yang pakai apa itu? Selancar ya. Uang begitu rupa, dibolak-balik gelombang itu. Kok begitu rupa? Sedangkan saya pribadi yang tidak pernah melihat itu ngeri melihat ini. Dan kita melihat akhirnya juga terjadi kengerian kalau kita perhatikan itu. Gelombang tuh menelan para peselancar itu begitu rupa. Tidak kenal ampun lagi. Bukan saja itu, saya melihat bagaimana kapal yang besar itu diangkat kemudian tenggelamkan langsung ditelan oleh lautan. Ini kita melihat seperti itu loh, maka itu perlu kita waspada.
mendengarkan firman Tuhan ini adalah untuk kembali merevitalisasi keberadaan, keimanan kita di dalam Tuhan. Membangkitkan kembali. Mengembalikan kepada kondisi kasih yang mula-mula. Saudara, banyak gelombang di dalam kehidupan kita ini. Yang muda. Ini arus gelombangnya begitu kuat. Maka engkau harus tahu untuk menempatkan dirimu di bawah kaki Tuhan. Masalah putus pacar, hilang sudah harapan untuk bergereja. Masalah mengalami berbagai kenyataan-kenyataan dalam kehidupan yang pahit, maka studinya pun juga akhirnya mengarahkan kepada satu keputusan bunuh diri. Ada persoalan rumah tangga dan keluarga yang silih berkati tidak pernah terselesaikan, kemudian suami istri saling menengok pria dan wanita lain untuk berganti pasangan. Banyak, saudara. Jangan kemudian kita meremehkan keberadaan ini. Menoleh sedikit saja sudah memberi kesempatan iblis untuk bekerja. Gelombangnya begitu dahsyat. Saya mendapatkan berita dari Nias. Di sana kemudian dituliskan, Pak, kami di sini sulit untuk mencari makan. Otomatis cari kerja pun juga sulit, saudara. Dia punya Tuhan. Dia orang Kristen. Dan ia sedang berdoa. Pergumulannya begitu rupa. Tapi saya salut waktu saya lihat jam itu jam 8 lebih, 8 malam. Mereka memuji Tuhan tanpa musik. Cuma tepuk tangan, semangatnya begitu rupa. Dari mana itu? Kalau bukan karena iman dalam pergumulan seperti ini. Gelora laut yang begitu rupa, gelora masalah yang begitu rupa, perlu untuk diimbangi dengan gelora iman di dalam dada kita. Ini perlu. Jangan kemudian remehkan, lemah sedikit dibiarkan. Ibadah tuh mestinya bukan cuma hari Minggu, apalagi sini hari Rabu ada PA. PA tujuannya mengantarkan kepada kualitas ibadah pada hari Minggunya. Kenapa? Di dalam PA itu diberikan paparan tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Lalu pada hari Minggunya diajarkan khotbah-khotbah bagaimana kita kemudian bisa dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita mesti harus menyembah Tuhan dan lain sebagainya. Sehingga Rabu dengan Minggu ini merupakan bagian yang sangat balance, memberikan asupan umat untuk beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara, dulu baik, banyak sekali. Tetapi lama-lama kemudian saya tanya Pak Paulus, berapa yang hadir? Yang hadir kira-kira sekitar 18, 19. Aduh, miskin sekali saudara ya. Dulu bisa 50 lebih. Ini ada sesuatu pertanyaan yang perlu dijawab untuk kita masing-masing. Tandanya kita telah mengalami satu kelemahan. Tidak adanya sebuah spirit, semangat untuk menyembah kepada Tuhan. Sebetulnya kalau kita mau hari-hari, sekarang kita adakan lagi doa. Satu hari, tengah hari kita adakan doa. Siapa yang mau ikut silahkan datang. Setengah 12 mulai sampai jam 12. Cuman setengah jam saja. Sembahlah. Manfaatkan waktu yang sungguh-sungguh. Sebab kita melihat, nanti kalau sudah disentak dengan satu persoalan, maka kita akan bisa jatuh. Saudara pernah bukan? Ada kisah angin utara dengan angin selatan mencoba berlomba menjatuhkan seekor kera. Angin utara mencoba dengan tiupan yang keras semakin berpegangan pada pohon kuat-kuat. Tidak jatuh. Angin selatan kemudian berkata, sudah sekarang ganti aku. Ya kemudian dia bertiup sepoi-sepoi basah. Waduh, enak. Sesudah gitu teklak-tekluk disentak, jatuh sudah. Sama seperti ini. Kita ini kadang-kadang kita diberikan sumilirnya angin berkat, sumilirnya angin kesehatan yang tidak pernah sakit, sumilirnya angin hanya foya-foya kesenangan, terjebak dalam hedonisme, dan lain sebagainya. Sesudah itu akan disentak dengan sebuah masalah.
jatuh. Karena itu perlu kita melihat, kenapa Yesus tidur? Memberi peluang, kesempatan untuk bisa melihat sejauh mana keberadaan dari umat yang mengikuti KKR-nya selama ini. Apakah keberbondong-bondongan mereka itu merupakan sesuatu yang diterima hanya sebatas kepada kesukaan, emosionalitas belaka, ataukah betul-betul menancap imannya di dalam Tuhan? Apakah betul-betul yang materi yang disampaikan Yesus dan selas apa yang dilihatnya, mereka membangun iman empiris dari penglihatan, kemudian menjadi pengalaman, aku harus masuk mengalaminya. Lihat Hananya, Misael, Asaria. Saudara, ini sosok 3 pemuda yang sangat mencintai Tuhan. Karena itu tidak lepas dari doa. Tetapi kemudian setelah jabatan naik, kuasa kegelapan datang, tuntutannya disebutkan tidak bisa tidak, mereka ini harus menyembah patung di lembah Dura. Satu-satunya tantangan adalah bagaimana reaksi iman. Apakah mereka berani berkorban masalah iman atau tidak? Saudara jangan harap bisa berkorban melalui imanmu dan imanku, kalau kita baru hal yang sedikit saja kita sudah tidak mau berkorban. Dalam hal ini bukan materi, tapi berkorban keberadaan diri ini. Kalau kita hanya ibadahnya adalah waktu kita tidak ada sesuatu, waktu kita nganggur, waktu kita tidak ada kerja, baru ibadah. Itu ibadahnya patut dipertanyakan. Jujurkah? Ikhlaskah? Benarkah? Sebab pertanyaan ini perlu diajukan untuk kita jawab bersama secara pribadi, untuk nantinya kalau kita persis mengalami gelombang dan angin ribut itu, manfaatkah kualitas iman kita untuk menanganinya? Saudara, ada waktunya. Jabatan kedudukan tidak bisa untuk menghindarkan. Materi tidak bisa untuk menolong. Pengalaman tidak bisa untuk bisa mengatasinya. Maka waktu itu saatnya Tuhan harus dihadirkan dalam kehidupan. Tapi bagaimana bisa menghadirkan kalau iman tidak terjaga? Kalau iman ini tidak tersedia? Bahaya besar dalam hal ini. Hananya Misael, Asaria, dia sanggup. Maka di situ dia melakukan sebuah tindakan. Saudara nanti baca dalam kitab Daniel itu. Luar biasa. Tatkala mereka diancam jikalau tidak mau menyembah patung itu, bagaimana? Logika imannya yang bekerja. Bukan iman logika. Iman hasil logika surut tidak berani. Sebab tantangannya harus dibunuh. Tetapi logika iman, imannya punya logika, punya pertimbangan imannya. Maka itu harus menebus risikonya sebagai hal yang logis, rasional. Kalau aku tidak menyembah, hitungan imannya, logikanya mengatakan pasti akan masuk ke dalam penghukuman. Tetapi karena itu adalah iman yang berkata, iman yang bertanggung jawab, aku masuki. Maka itu Tuhan Yesus beliau mengatakan, barang siapa yang mau menyangkali dirinya dan pikul salibnya tiap hari dan ikut aku, dia adalah muridku. Ini pengakuan ini jangan cuma dibaca datar-datar, saudara. Ini berarti adalah sesuatu keputusan yang menyangkut surganya kita dan juga tidaknya kita di dalam hal itu. Jangan mengentekkan. Saya menyampaikan ini dalam pengalaman saya yang sudah 75 tahun saya mengikut Tuhan, dan saya kemudian melayani Tuhan dalam 50 tahun lebih. Saya melihat bagaimana Tuhan itu betul-betul menguasai dalam hidup ini dan menolong. Tetapi dengan syarat kalau dekat dengan Tuhan. Saya bisa mengukur kondisi iman saya. Kalau saya kemudian dalam suatu waktu, dalam tidur, dalam mimpi dan lain sebagainya, tidak pernah menyebut Tuhan, maka saya sudah memprediksi imanku ini merosot. Maka saya mesti ambil tindakan. Tindakan apa? Tindakan iman. Karena itu perlu, saudara ya. Datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ini tidak bisa untuk memilah-milah.
Saudara sekalian, Tuhan punya logika. Murid-muridnya punya logika rasional yang sangat dangkal sekali. Tuhan memang menyengajakan situasi itu untuk bisa mendidik mereka. Kadang-kadang kita pun dibiarkan dalam situasi yang tidak nyaman untuk mendidik kita. Inilah yang saya katakan, perlu kita bersama harus membangun revitalisasi di dalam kesadaran bertuhan di dalam hidup ini. Bangkitkan kembali, Tuhan itu ada. Saudara duduk di sini, saudara pikir tidak diperhatikan Tuhan. Saudara pikir tidak ada malaikat yang di dalam Yehezkiel 9 ayat 11 menulis semuanya itu. Apa yang kita lakukan? Oh ini ngantuk ini. Ditulis, saudara. Hati-hati loh. Ya, hati-hati. Ditulis, dan itu tidak bisa dipusat. Itu nanti untuk kondite. Kalau di kondite baik, masukkan ke dalam kitab Al-Hayat. Namanya ditulis di sana. Dan kalau sudah masuk kitab Al-Hayat, sudah pasti masuk sorga. Nah, saudara, kita perhatikan, maka itu perlu saya anjurkan saudara datang hari Rabu itu. Sudah kita punya pelayan-pelayan yang mumpuni untuk melayani. Kenapa tidak disyukuri? Tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Tidak semua yang kemudian bisa bersedia untuk hal itu. Tapi sementara pelayan-pelayan itu bersedia, kenapa tidak? Karena itu perlu kita mengetahui, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Ada hal yang minus di sini. Ikut begitu rupa KKR, berbondong-bondong semangat, yel-yel mungkin diteriakkan kalau kita terjemahkan sekarang. Semangat sekali. Saya pernah ada di Surabaya, di mana itu, mall besar tuh, ada temannya Jonathan tuh, apa itu namanya? Dia ngomong nih sama saya, Pak, semangat Pak. Loh, ngomong semangat kok wajahnya aja tidak ada perubahan. Suaranya saja kayak gitu, ya mana mungkin orang bisa. Tidak berapa lama saya lihat tokonya tutup. Dia mendekati saya begitu, semangat Pak. Sekarang ini kan sedang mendem kata-kata semangat kan saudara. Ada apa sedikit semangat. Saya dapat semangat. Saya pikir tidak ngerti apa arti semangat sebenarnya. Ada yang ngerti, ada yang banyak yang tidak ngerti. Kita bukan di tengah-tengah partai politik yang kalau berteriak begitu disambut semua dengan menggelora suaranya itu. Tapi imannya apa tuh ditanyakan? Ya saudara ya. Maka itu perlu kita harus tahu menempatkan itu di mana letaknya kata-kata itu. Yel-yel, slogan-slogan itu. Ini disebut kurang percaya. Berarti waktu mengikuti Yesus mereka kurang menempatkan firman itu di dalam diri. Karena tiap firman itu jatuh, bertumbuh, maka firman itu akan membuahkan iman di dalam Tuhan. Amin. Membuahkan iman. Saudara, saya berkata ini karena saya mengalami. Sampai waktu pengalaman saya tulis, banyak kemudian yang kurang percaya. Mosok bisa sih, ada dengar suara itu. Kemarin 2000 yang lalu, itu suara datang, tapi saya tahu bukan suara Tuhan. Suara yang mengancam. Aku akan habiskan keluargamu, satu mobil aku akan habiskan. Suasana di kamar itu begitu mencekam. Saya sendiri, saya perang dalam nama Yesus. Tidak, semua itu dalam keselamatan Tuhan. Dalam nama Yesus, saya usirkan. Itu kata-kata itu begitu terus mencoba untuk mempengaruhi saya usirkan. Kemudian saya telepon Ibu Gembala di tengah jalan. Waktu beliau pergi ke Surabaya dalam rangka kontrol ya. Kemudian kok tidak ada sautan. Tapi setelah sudah akhir pulang ada sautan. Oh puji Tuhan. Pulang Yonatan berngomong, Pak, tadi terpaksa agak pelan. Kenapa? Banyak di depan robek. Saudara. Kita belajar peka. Hal seperti ini banyak tidak dipercayai oleh pendeta sekalipun. Banyak seperti itu.
maka kuping hati kita, bagaimana kita mengatakan, barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar. Berkali-kali disampaikan. Banyak orang punya telinga, tapi tidak bisa mendengarkan, masukkan ke dalam batinnya. Telinga masukkan ke otaknya, telinga mesti masuk ke dalam batinnya, sehingga bisa mendengar. Dan siapa yang mau mendengarkan itu untung mendapatkan beberapa hal kenyataannya. Dan ternyata ibu gembala jatuh di kamar mandi setelah itu. Hari apa itu? Tuhan kuasa luar biasa. Kemarin beliau juga demikian, waktu doa itu datang serangan. Dia mengatakan langsung kepala itu separuh, tapi di bustraf langsung hilang. Itu kalau kita tanyakan ke dalam ranah psikologi dikatakan, oh itu berarti orang stres. Gampang kan gitu? Kita teliti, kita punya metode penelitian melalui firman dan kebenaran. Karena itu kita harus hati-hati, bisa membedakan mana yang gejala psikosis dan mana yang gejala dari kuasa kegelapan. Saudara, kalau ini jelas mereka ditegur Tuhan, kamu yang kurang percaya. Secara psikologis kita lihat gelombang seperti itu, orang mesti panik. Maka kemudian psikologi mengatakan itu adalah kepanikan yang normal. Selesai sudah. Tidak ada kemudian lanjutan. Lanjutannya paling-paling setelah sudah mengalami hal seperti itu nanti akan mengalami juga trauma-trauma dan lain sebagainya. Tambah nemen saudara ya. Paranoid, trauma, kemudian skizofrenia, macam-macam. Itu berudul dari satu semua keluar. Tambah mengkeret, tambah mimpes orang takut untuk bergerak kemana-mana. Tapi firman Tuhan tidak seperti itu. Yesus datang kemudian kata, diam, teduhlah, teduh semuanya. Lalu bangunlah Yesus menghadapi angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sama sekali. Ini kata-kata penyangatan yang tidak kosong, teduh sama sekali. Saudara, bagaimana mungkin gelombang yang begitu tinggi kemudian hilang? Ketenangan itu dapat dirasakan oleh mereka. Gejolak yang ada di tengah-tengah hidup kita hari ini seperti itu. Gelombang yang mendatangkan berbagai masalah-masalah. Gelombang yang paling besar hari ini adalah COVID-19. Membuat dampak kemana-mana. Riak-riaknya menghantam ekonomi, menghantam pada kerukunan keluarga rumah tangga, menghantam juga kepada hal-hal yang menyangkut keamanan, kemudian menghantam juga kepada gelombang politik. Maka perlu kita harus banyak berdoa di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, Kristen bukan untuk diri sendiri. Kristen adalah untuk semua yang ada. Maka itu hukum kasih, itu hukum yang harus diterjemahkan secara radikal. Artinya tegas dan betul-betul tidak abu-abu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu kalimat itu sangat ekstrim. Perlu itu untuk semua golongan agama apa saja. Maka itu saudara dilarang untuk mengata-ngatakan yang tidak benar. Memberikan penghakiman dengan kata-kata. Siapa yang mengatakan kafir, dia mendapatkan hukuman di hadapan Tuhan. Kita tidak ada di sini. Orang lain agama, lain keyakinan, kita tidak berani mengatakan itu. Semua bertuhan kan, maksudnya adalah kepada Allah yang menciptakan alam semesta. Saudara dan saya punya alamat yang jelas untuk hal ini. Amin, saudara. Itulah sebabnya, jangan kita kemudian meninggalkan iman kita dari keberadaan mengiring Tuhan. Biarlah kita melihat di sini ayat yang ke-27, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia? Ini pertanyaan ini aneh. Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ditakutkan dan dicemaskan. Penerimaan
Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita ini hanya datar-datar saja, saudara. Sehingga kalau kita berdoa tentang sesuatu yang berkenaan dengan gejolak alam, itu memang sudah merupakan hukum alam. Itu sudah memang semestinya. Itu merupakan gejolak periodik selama 100 tahunan. Jadi nanti virus ini akan muncul, nanti ganti lagi, pakai blok lain lagi, dan seterusnya. Tidak demikian firman Allah. Tatkala saya belum operasi mata, saudara, saya tidak jelas memandang saudara gini. Cuma kalau memang pakai tulisan ini untung bisa dibesarkan. Jadi saya besarkan sehingga saya bisa baca. Kalau dulu tidak bisa kalau tidak pakai kacamata. Burak, saudara ya, burak. Buram, gak bisa. Setelah dioperasi jelas kemudian. Mana saudara sing ganteng, sing ayu, sing ngantuk, ya gitu. Semua. Kelihatan semua, saudara ya. Karena itu perlu kita semuanya tahu. Hati-hati, saudara ya. Saya tajam untuk melihat ini. Ya, puji Tuhan. Alhamdulillah. Ini adalah anugerah dari Tuhan. Saudara, maka itu sangat heran kalau ada pertanyaan di antara pengikut Yesus yang mengatakan, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Iman tentang ketuhanannya patut dipertanyakan. Saudara, kadang pertanyaan seperti ini banyak ada di antara kita. Bagaimana nanti kalau aku tutup toko, pelanggan nanti hilang semua? Apa iya, Pak? Ya, kebanyakan kan begitu. Lalu kemudian iman logika mengatakan, ya itu memang logis, ya, logis. Tapi logika iman tidak. Dia akan menantang, tidak. Tuhan cukup. Saudara lihat, hari-hari ini, bukankah ibadah waktu pertama kali masih dalam keadaan terseok-seok, tidak bisa seperti ini. Lalu bagaimana kehidupan hamba Tuhan? Pikirannya manusia kan tentu akan kekurangan. Tidak, saudara. Tuhan itu baik. Memberi untuk Tuhan masih berjalan dengan sedemikian rupa. Bahkan yang tidak bisa hadir pun juga sampaikan ini untuk ini untuk ini. Saya tidak pernah ngobrol-ngapli saudara, ayo kirimkan 1/10, ayo kirimkan persembahan. Mana pernah? Tapi Tuhan yang saudara sembah, yang saudara rasakan kehadirannya, itu yang menuntun saudara semua. Sehingga terpelihara keberadaan saya. Tak perlu saudara. Karena itu perlu kita tahu apa yang dikerjakan Tuhan untuk kita. Itu harus dijawabnya dengan pertanyaan, apa yang kita kerjakan untuk Tuhan? Itu dulu. Apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, baru nanti apa yang Tuhan kerjakan untuk kita. Siapapun yang berharap kepada manusia, dia nanti satu kali waktu akan betul-betul kebentur dengan situasi dan kondisinya. Tapi marilah, kita tidak perlu khawatir, tetapi bukan berarti kita harus teledor hari-hari kita ini. Dengan gelombang yang begitu rupa, menghantam kiri kanan. Beritanya begitu murah. Semakin berita itu diperjelas, didramatisir dengan mereka-mereka para penjual berita, lewat medsos, lewat media elektronika, jual semuanya. Tidak perlu kita khawatir, Tuhan tetap membela kita. Senyaris apapun, Tuhan tetap sigap menolong kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersama bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Saya persilakan Bapak Yusuf Suton untuk doa. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Oh amin. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang
jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa, dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa, Amin, amin. kasih setiamu Haleluya. Engkau begitu baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Amin. Pada pagi hari ini, Engkau memberikan teguran kepada kami bersama Ya, untuk kami selalu mengutamakan iman di dalam hidup kami, amin. mengandalkan iman di dalam segala perjalanan hidup kami. Ya, Tuhan Yesus. Biar tidak logika kami sendiri yang berjalan, Benar. biar kami mengikuti kehendak dan kebenaran firman-Mu. Ya. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu Yesus. yang memberikan kekuatan kepada kami untuk kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Amin. Terima kasih, pakai semuanya Tuhan, khususnya Bapak Gembala untuk tambah hari tambah berkenan di hadapan Tuhan, membawa Amin. kami dekat kepadamu Bapa. Ya, Yesus. Begitu juga kami semuanya yang mendengar, semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ya, Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu dalam hidup ini banyak kesulitan dan kesukaran, seperti gelombang yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus. Begitu juga dalam hidup kami sering mengalami hal yang sama Bapa. Yesus. Biarlah kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai kebenaran firman-Mu. Amin. Biar iman kami yang tumbuh Bapa, Ya, biar iman kami yang menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami Ya, cintai. Tuhan. Amin. Mulai dari Bapak Presiden sampai pemerintah yang ada di daerah. Kiranya Tuhan pimpin mereka. Amin. Beri hikmat akal budi kepada mereka. Tuhan. Dijauhkan dari perpecahan antara Amin. satu dengan yang lain. Biar mereka saling menguatkan, saling mendukung untuk menjadi satu negara kesatuan yang benar-benar bersama-sama hidup Tuhan. Amin. Ini yang kami kehendaki. Biarlah Tuhan sendiri yang mengatur dalam kehidupan mereka. Pakai seluruh anak-anak-Mu di mana mereka berada. Apapun yang kami kerjakan, Ya, kami tahu Engkau akan memakai kami. Kami sebagai garam dan terang di mana kami berada Bapa. Pakai kami semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang memberikan kekuatan kepada kami bersama. Sehingga kami semakin hari tumbuh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hormat
Saudara kekasih, dengan selesainya ibadah kita pada pagi yang baru ini, janganlah kita cemas, janganlah kita khawatir. Senyaris apapun Tuhan sigap menolong kita. Kemudian pulanglah, terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta penghibur yang agung, Rohul Kudus, menyertai kita mulai pagi hari sampai Maranatha, bahkan sampai kita masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah, sebagai mempelai-mempelai Tuhan yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Yang pertama, jadwal ibadah sepekan seperti biasa. Tiap Senin, Selasa, Kamis sampai Sabtu ada doa malam jam 6:30 malam dimulai secara online. Kemudian tiap Rabu jam 5:30 petang ibadah PA di gereja, dan tiap Sabtu jam 10 pagi ibadah kaum muda remaja di gereja. Untuk ibadah diadakan 3 kali. Ibadah yang pertama jam 6 pagi, ibadah yang kedua jam 9 pagi, dan ibadah yang ketiga jam 5 sore. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.